Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kami akan menyampaikan proposal kami yang berjudul Pengembangan Inovasi Teknologi Budidaya Jenuh Air pada Kedelai dan Jagung di Lahan Pasang Surut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sebagai Ketua, saya sendiri, Munifullah Mahdi, dengan anggota Profesor Didi Sopandi, Profesor Sandra Arifin Aziz, Dr. Maya Melati, dan Bapak Insinyur Murdianto. Dengan mitra Bapak Insinyur Khairuddin Ali dari PT FKS Multi Agro. Perumusan masalah dan urgensi Reka Ciptanya bahwa produksi pangan nasional merupakan fungsi luas areal tanam, kali produktivitas, dan penurunan produksi kedelai dan jagung terutama lebih disebabkan oleh penurunan luas areal tanam. Telah terjadi alih fungsi lahan pangan, oleh karena itu perlu memanfaatkan lahan suboptimal seperti lahan pasang surut untuk kedelai dan jagung. Luas lahan pasang surut sekitar 20,1 juta hektar dan 2 juta hektar sesuai untuk kegiatan pertanian. Persoalannya adalah pengelolaan lahan pasang surut adalah pH rendah dan pirit FeAl tinggi. Keberhasilan teknologi budidaya jenuh air yang kami kembangkan telah dapat menurunkan pirit oksidasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kedelai dan jagung. Hasil survei IPB di 2016, lahan yang sesuai untuk BCA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 28.432 hektar. Urgensi Reka Cipta ini adalah dapat dimanfaatkan di lahan suboptimal menjadi lahan produktif, mampu meningkatkan produktif kedelai dan jagung di atas rata-rata nasional dan secara konvensional, mampu meningkatkan indeks pertanaman, mampu meningkatkan pendapatan petani, dan mendukung swasembada pangan nasional. Inovasi yang diusulkan bahwa teknologi BCA merupakan teknologi budidaya dengan memberikan irigasi terus-menerus sejak tanam sampai panen sehingga lapisan di bawah perakaran jenuh air. Teknologi ini sesuai diterapkan di lahan pasang surut karena air relatif tersedia dan intensitas radiasi tinggi sehingga laju fotosintesis tinggi dan produktivitas kedelai dan jagung bisa meningkat 4-5 kali lipat daripada cara konvensional. Pada kedelai, produktivitas bisa 4,6 ton per hektar dan cara konvensional hanya 0,85 ton per hektar. Pada jagung dapat mencapai 9,33 ton per hektar dan konvensional hanya 2 ton per hektar. Lokasi kegiatan akan dilakukan di Desa Karya Bakti, Kecamatan Rantoraso, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, dengan waktu April sampai November 2023. Sistem kolaborasi kami lakukan dengan APGC, ada dosen dan mahasiswa IPB, PT FKS Multi Agro, Dinas Pertanian Tanjung Jabung Timur, dan petani Desa Karya Bakti melalui pendanaan Matching Fund. Pengelolaan akan dilakukan oleh 5 dosen IPB, 4 sarjana pendamping IPB, 10 mahasiswa magang, dan 80 petani. Adapun kegiatannya akan mencakup pembuatan SOP, pelatihan sarjana pendamping, pelatihan mahasiswa magang, pelatihan petani, penanaman massal 60 hektar jagung dan 20 hektar kedelai, pengelolaan dan pemantauan penanaman massal oleh dosen, sarjana pendamping, dan mahasiswa magang. Setiap petani akan mendapatkan 0,75 hektar jagung dan 0,25 hektar kedelai. Produk yang kami hasilkan adalah jagung 60 hektar dan kedelai 20 hektar dengan teknologi BCA di lahan plasma. Penelitian dan penerapan pada tahun 2009 sampai 2016 merupakan tahun penelitian. Sedangkan pada tahun 2017 sampai 2020 merupakan tahun penerapan di mana kami mulai berkolaborasi dengan PT FKS Multi Agro dengan menggarap lahan inti seluas 120 hektar. Kami menanam padi, jagung, dan kedelai. Pada tahun 2021 sampai 2022, kami mulai melangkah ke plasma di mana kami mengerjakan inti 32 hektar dan plasma 8 hektar. Dan ini merupakan kolaborasi juga dengan PT FKS Multi Agro. Pada tahun 2023, kami rancang dengan pendanaan yang berasal dari PT FKS Multi Agro, Matching Fund, dan IPB, dengan output pengaturan kelembagaan kolaborasi IPB, FKS Multi Agro, sistem ABGC di lahan plasma melalui Kedeleka, dengan kami meningkatkan perluasan areal tanam dengan lahan plasma yang tadinya 8 hektar akan menjadi 20 hektar kedelai dan 60 hektar jagung. Di sini kami akan melakukan penyempurnaan pola kerjasama dan kemudian akan menempatkan 4 sarjana pendamping IPB, 10 mahasiswa magang, dan 80 petani mitra. Kami telah membangun base camp dengan 6 kamar, gudang
peralatan dan pemupukan dan lantai penjemuran yang berasal dari pendanaan PT FKS Multi Agro. Manfaat dan dampak. Manfaat akan memberikan contoh penerapan inovasi teknologi BCA di tingkat nasional di lahan suboptimal pasang surut. Memberikan contoh kolaborasi APKC dengan pengelolaan hulu hingga hilir. Memberikan contoh sarjana pendamping yang profesional. Menggerakkan pemuda tani setempat. Meningkatkan pendapatan petani lahan pasang surut. Meningkatkan areal tanam. Memberikan tempat penelitian dan magang bagi mahasiswa. Memperluas peran dan cakupan IPB dalam pembinaan pedesaan di agroekosistem pasang surut yang selama ini masih kurang. Adapun dampak kegiatan yang sudah berjalan dan akan datang terhadap peningkatan capaian IKU sebagai berikut. Pada IKU 1, lulusan mendapat pekerjaan yang layak dan melanjutkan studi. PT FKS Multi Agro telah menerima lulusan IPB menjadi pendamping profesional di lapangan. Pada IKU 2, pengalaman mahasiswa di luar kampus akan ada 3 mahasiswa S1, 1 S2, dan 1 S3 yang penelitian, dan 10 mahasiswa S1 magang. Pada IKU 3, dosen akan bekerja di luar kampus, akan ada 5 dosen ke lapangan. Pada IKU 4, praktisi mengajar di dalam kampus, akan ada 1 staf PT FKS Multi Agro sebagai dosen tamu di mata kuliah ekologi pertanian. Pada IKU 5, di mana dosen memperoleh rekognisi internasional, kebetulan kami pernah menjadi invited speaker seminar internasional, kemudian publikasi internasional, kolaborasi melalui kerjasama luar negeri dengan Melbourne University, dan ke depan akan kami lakukan melalui seminar dan publikasi internasional. Pada IKU 7, yang merupakan kelas kolaboratif yang partisipatif, kami telah melaksanakan PBL yang diterapkan pada mata kuliah ekologi pertanian dan ke depan akan tetap kami lakukan. Di antaranya kami memberikan topik peningkatan produksi pangan di lahan rawa pasang surut. Terima kasih.